Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang pengertian pemacal televisi analog dengan pemacal televisi digital. Bersama saya Rizky Maulana dan Bagus Fitrian Aditya. pertama-tama televisi analog. Pada televisi analog, alat yang digunakan untuk mengkodekan informasi gambar yaitu dengan memvariasikan voltase dan frekuensi dari sinyal selanjutnya. Seluruh sistem yang ada sebelum televisi digital dapat dimasukkan ke sistem analog. Sistem ini dianggap lebih ribet atau sulit pada sistem analog. Dibutuhkan antena dan kabel yang membantu dalam proses penyiaran. Televisi digital atau penyiaran digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video dan data ke pesawat televisi. Alat ini dikenal memang cukup canggih dan tidak membutuhkan antena, tetapi perlu perangkat yang digunakan untuk menangkap suatu jaringan sinyal pada televisi. Perangkat atau alat ini bisa mencari sinyal secara otomatis yang dipancarkan dengan radiasi sinyal yang berasal dari satelit penyiaran televisi. Perbedaan televisi digital dengan televisi analog. 1. Perbedaan yang paling mendasar antara sistem penyiaran televisi digital dan analog terletak pada penerimaan gambar lewat pemancar pada sistem analog. Semakin jauh dari stasiun pemancar televisi, sinyal akan melemah dan penerimaan gambar menjadi buruk dan berbayang. Sedangkan pada sistem digital, siaran gambar yang jernih akan dapat dinikmati sampai pada titik di mana sinyal tidak dapat diterima lagi. 2. Televisi digital dapat menggunakan satu frekuensi untuk beberapa saluran televisi digital. Jadi sangat menguntungkan karena frekuensi merupakan sumber daya terbatas. Dan inilah gambar diagram blok pemancar. A. Kamera televisi. Untuk menyiarkan gambar berwarna harus menggunakan kamera yang lebih kompleks. Televisi berwarna didasarkan pada prinsip bahwa campuran dengan komposisi berbeda dengan warna primer, yaitu sinar merah, hijau, dan biru, dapat menghasilkan setiap warna yang terdapat di alam. B. Rangkaian sweep. Rangkaian sweep digunakan untuk membentuk scanning. Scanning berfungsi membagi-bagi gambar menjadi elemen-elemen gambar yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh tabung kamera. C. Rangkaian sinkronisasi. Rangkaian sinkronisasi menghasilkan pulsa-pulsa sinkronisasi yang akan menjamin gambar dan suara yang dipancarkan tetap sinkron. D. Osilator RF. Osilator RF digunakan untuk membangkitkan getaran gelombang pembawa dengan frekuensi sangat tinggi. E. Penguat RF. Penguat RF digunakan untuk memperkuat getaran gelombang pembawa sebelum masuk ke moderator penguat video. Penguat video digunakan untuk memperkuat getaran listrik gambar sebelum masuk ke moderator. G. Moderator. Di dalam moderator, getaran gelombang pembawa dimodulasikan oleh sinyal video sehingga dihasilkan sinyal radio AM. Dan selanjutnya adalah gambar diagram blok penerima. Bagian awal dari diagram blok penerima televisi mirip dengan bagian awal diagram blok penerima radio Super Troden. Yang membedakan antara kedua diagram adalah lebar frekuensi dan frekuensi antara IF pada penerima radio. Super heteroden adalah sekitar 400 kHz, sedangkan IF untuk penerima televisi adalah sekitar 34,5 MHz. Setelah bagian tersebut adalah bagian yang berfungsi memisahkan sinyal-sinyal gambar, video, dan audio, serta memisahkan kedua sinyal ini dari pulsa-pulsa sinkronisasi dan pulsa-pulsa garis. Pemisahan terjadi pada keluaran detektor video. Sinyal gambar tanpa modulasi AM diperkuat dahulu oleh penguat video dan kemudian melalui saluran video, sinyal ini diberikan ke CRT, tabung sinar katoda, untuk mengontrol berkas elektron. Sinyal suara PM yang masih termodulasi masih dicampur dengan sinyal gambar dalam detektor video. Sinyal yang masih bercampur ini melalui saluran suara diperkuat oleh penguat suara IF, kemudian detektor suara meneruskan sinyal suara dan menghilangkan sinyal video. Sinyal suara AF keluaran detektor suara diperkuat dahulu oleh penguat AF, barulah sinyal suara ini digunakan untuk menjalankan pengeras suara. Pulsa-pulsa sinkronisasi yang tercampur diproses dalam saluran dasar waktu oleh pemisah sinkronisasi. Pemisah sinkronisasi menghasilkan dua buah pulsa segi 4. Pulsa segi 4 pertama diperoleh dari pulsa-pulsa garis dan bertugas menjalankan osilator garis.
Osilator garis menghasilkan gelombang gigi gergaji untuk diumpamakan ke kumparan scan. Sinyal hasil osilator garis digunakan untuk mengatur scanning ke arah horizontal, pembekokan ke arah horizontal. Osilator garis juga menghasilkan tegangan ekstra tinggi, yaitu 5 kV, yang diperlukan untuk menjalankan CRT. Pulsa segi 4 kedua diperoleh dari pulsa-pulsa medan dan bertugas menjalankan osilator medan. Osilator medan juga menghasilkan gelombang gigi gergaji untuk diumpamakan ke kumparan scan. Sinyal hasil osilator medan digunakan untuk mengatur scanning ke arah vertikal. CRT hitam putih. Setiap penerima televisi memiliki sebuah CRT, tabung sinar katoda. Tabung CRT ini memiliki sebuah sumber elektron yang menembakkan elektron dan sebuah layar yang dapat berpendar. Di sini berkas elektron disimpangkan oleh kumparan magnetik. CRT ini memiliki dua pengaturan waktu. Waktu horizontal menggerakkan bintik-bintik melintang layar dari ujung ke kiri ke ujung kanan. Waktu vertikal menggerakkan bintik-bintik ke bawah layar dari atas ke bawah dengan kecepatan yang lebih rendah. Hal ini menghasilkan sederetan garis-garis sejajar yang menyusun daerah gambar. Waktu hitam, putih, dan abu-abu dari daerah gambar dihasilkan dengan mengubah terang bintik sewaktu bintik melalui layar. Bintik yang bergerak menghasilkan 25 gambar diam secara terpisah setiap sekon. Setiap mata manusia melihat ini sebagai sebuah gambar yang bergerak. CRT berwarna. CRT berwarna memiliki 3 sumber elektron, merah, hijau, dan biru. Sebuah layar kaca dilapisi oleh beribu bintik fosfor merah, hijau, dan biru yang disusun dalam segitiga. Tiga segitiga memiliki 3 bintik dengan tiap bintik untuk setiap warna. Antara sumber dan layar dipasang masker bayang berupa selembar logam. Pada lembar logam untuk CRT TV 26 inci terdapat kira-kira setengah juta lubang. Masker bayang berfungsi menjaga agar setiap berkas elektron yang menumbuk satu bintik fosfor pada layar kaca. Misalnya, berkas elektron dari sumber merah hanya menumbuk bintik fosfor merah. Setelah ketiga berkas elektron ditembakkan oleh ketiga sumber elektron, maka ketiga berkas ini akan dibelokkan oleh kumparan-kumparan magnetik menuju ke layar kaca. Ketika sebuah segitiga tentu ditabrak oleh ketiga berkas elektron, bisa saja berkas merah dan hijau adalah berkas yang kuat, sedangkan berkas biru adalah berkas lemah. Dalam peristiwa ini, segitiga tersebut akan memancarkan cahaya merah dan hijau dengan kuat, dan oleh penonton televisi tampak berwarna kuning ke kuningan sesuai dengan warna gambar yang ditangkap oleh kamera warna. Memilih bagian-bagian rangkaian dari skematik diagram penerima televisi. Berikut ini penjelasan mengenai fungsi dan masing-masing bagian. 1. Antena. Antena berfungsi untuk menangkap sinyal RF dan pemancar televisi. 2. Tuner. Tuner berfungsi untuk memilih gelombang pemancar yang akan diterima. Di dalam tuner terdapat rangkaian penguat RF, mixer, dan osilator. Penguat RF berfungsi memilih pemancar yang akan diterima kemudian diberikan ke mixer. Mixer akhirnya menghasilkan frekuensi baru. Kemudian difilter menjadi 2 frekuensi saja yang keluar, yaitu 38,9 MHz dan 33,4 MHz. Frekuensi 38,9 MHz adalah frekuensi pembawa gambar dan frekuensi 33,4 MHz adalah frekuensi pembawa suara. Kedua frekuensi tersebut kemudian diteruskan ke penguat video IF. Video IF bagian ini berfungsi menguatkan sinyal-sinyal yang diterima dari mixer, kemudian diteruskan ke video detektor. Video detektor berfungsi mendeteksi sinyal gambar dan kemudian diteruskan ke video driver.
Sinyal pembawa gambar dideteksi hingga keluar sinyal gambar yang frekuensinya 15 kHz 5 mHz. sampai 5 mHz. Sinyal pembawa suara dideteksi hingga keluar sinyal pembawa suara baru 5,5 mHz FM. Video driver berfungsi memisahkan sinyal pembawa suara, sinyal gambar, dan sinyal sinkronisasi. Sinyal gambar diteruskan ke video output. Sinyal suara diteruskan ke sound EF amplifier. Sinyal sinkronisasi diteruskan ke sinkronisasi separator. 6. Video output berfungsi menguatkan sinyal gambar lalu diteruskan ke katoda tabung. 7. Sound EF amplifier berfungsi menguatkan sinyal suara kemudian diteruskan ke detektor FM. 8. Detektor PM mendeteksi sinyal 5,5 mHz hingga tinggal frekuensi audio, kemudian ke penguat audio terus ke loudspeaker. Untuk bagian sound if sampai penguat audio ini seperti penguat amplifier biasa. 9. Sinkronisasi separator berfungsi untuk menyesuaikan gambar yang dipancarkan dari pemancar. 10. Osilator vertikal berfungsi membangkitkan frekuensi 50 Hz kemudian diteruskan dripper vertikal lalu ke output vertikal, selanjutnya ke defleksi vertikal, dan defleksi vertikal ini membuka gambar secara vertikal. 11. AFC berfungsi mengoreksi frekuensi horizontal 15,625 kHz dan diteruskan ke osilator horizontal. 12. Osilator horizontal berfungsi untuk membangkitkan frekuensi 15,625 kHz kemudian diteruskan ke ripple horizontal lalu ke output horizontal, selanjutnya ke defleksi horizontal. Kemudian defleksi horizontal ini membuka gambar secara horizontal. 13. Horizontal output juga membangkitkan tegangan tinggi sekitar 10 sampai 20 kV untuk anoda tabung gambar CRT. 14. Unit power supply. Bagian ini memberikan tegangan atau arus listrik ke bagian-bagian yang telah disebutkan di atas. Terima kasih teman-teman dan guru yang melihat presentasi kami.